Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membuat video tentang rukun haji untuk tugas proyek ujian sekolah. Perkenalkan, nama saya Andra Kubaik Ahmad. Nama saya Satrio Dwi Pujianto. Nama saya Zidan Afriandi. Nama saya Muhammad Arifin Ilham. Dan nama saya Arvin Ibrahim Setiawan. Kami dari kelas 12 TKJ 1. Pertama-tama, jamaah haji wajib mensucikan diri dari hadas kecil maupun hadas besar. Jamaah haji dapat melakukan mandi wajib dan berwudu sebelum melaksanakan ihram. Rukun pertama ialah mikot. Mikot merupakan tempat atau waktu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk untuk memulai haji atau umroh. Adapun lokasi mikot yang bisa digunakan oleh jamaah haji atau umroh asal Indonesia ialah Zulhulaifah atau dikenal dengan Bir Ali. Para jamaah haji dianjurkan untuk mengenakan pakaian ihram sebelum ke tempat mikot. Namun, mengenakan pakaian ihram dapat juga dilakukan di lokasi mikot. Setelah sampai ke tempat mikot, jamaah haji yang hendak berangkat ke Masjidil Haram dianjurkan untuk membaca niat umroh dalam hati. Niat tersebut berbunyi, Labbaik Allahumma umrotan. Setelah mengucapkan niat, jamaah haji langsung berangkat ke Masjidil Haram. Jamaah haji dianjurkan untuk selalu mengucapkan kalimat talbiyah di sepanjang perjalanan. Kalimat tersebut berbunyi, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka lak. Yang kedua, tawaf. Tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah dengan melawan arah jarum jam. Jenis-jenis tawaf ialah: yang pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilaksanakan sesampainya Anda di kota Mekah. Tawaf ini bersifat sunnah. Yang kedua, tawaf ifadah. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji, sehingga jika tidak melaksanakannya, maka hajinya menjadi batal. Pelaksanaan tawaf ini diutamakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf wado. Tawaf wado adalah tawaf perpisahan yang bisa juga disebut sebagai tawaf sadar. Hukum tawaf ini adalah wajib, sehingga apabila Anda tidak melaksanakan tawaf ini, maka harus membayar dam. Tata cara melakukan tawaf. Yang pertama, jamaah haji memulai dari Hajar Aswad. Lalu, jamaah mengelilingi Ka'bah ke arah kanan sebanyak 7 kali putaran. Disunahkan oleh Rasulullah SAW 3 kali dilakukan dengan lari-lari kecil dan 4 kali dengan berjalan biasa. Saat sampai di rukun Yamani, jamaah mengusap rukun itu sembari mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Lalu jamaah haji melakukan ibadah dengan mengusap Hajar Aswad setelah sampai, sembari membaca Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Yang ketiga, tahallul awal. Tahallul awal adalah tahallul yang menandakan gugurnya sebagian larangan ibadah haji. Pada tahallul ini, rangkaiannya ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa helai rambut minimal 3 helai. Yang keempat, sa'i. Sa'i artinya berjalan atau berusaha. Sa'i dilakukan untuk mengingatkan manusia agar selalu berusaha. Tata cara sa'i adalah: yang pertama, menuju ke Bukit Safa untuk memulai sa'i. Yang kedua, jamaah menuju Bukit Safa sambil berzikir dan berdoa ketika hendak menuju ke bukit. Yang ketiga, menghadap kiblat dengan berzikir dan berdoa setiba di atas bukit. Kemudian memulai perjalanan sa'i dari Bukit Safa menuju Bukit Marwa dengan berzikir dan berdoa. Dan terakhir, melakukan perjalanan dari Bukit Safa dan mengakhirinya di Bukit Marwa dalam 7 kali perjalanan. Yang kelima, lempar jumroh. Berikut adalah tata cara melempar jumroh sesuai ajaran Rasulullah SAW yang perlu dipahami umat muslim. Ketika melempar batu kerikil ke tembok, harus dilakukan sebanyak 7 kali lemparan. Cukup gunakan 1 kerikil di tiap lemparan. Batu yang dilempar tidak harus mengenai tembok Ka'bah, namun tetap diusahakan jatuh ke dalam kubangan yang mengelilinginya. Yang keenam, wukuf. Wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah merupakan salah satu rukun dalam melaksanakan haji. Dalam wukuf ini, jamaah hanya berdiam diri di daerah wukuf.
Meski tuntutan dasarnya hanya diam, jamaah senantiasa harus membaca zikir, tahlil, doa, talbiyah, tadarus, dan senantiasa merenungkan atas perbuatan yang sudah dilakukan, serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mabit di Mina. Mina adalah tempat bagi jamaah haji untuk melakukan mabit atau bermalam selama 2 malam bagi yang mengambil nafar awal pada tanggal 11, 12 Zulhijjah, dan 3 malam bagi yang mengambil nafar tsani pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama mabit di Mina, jamaah haji harus menghayati makna dan hikmah dengan banyak berzikir, berdoa, dan menghayati perjalanan. Imam Ghazali dalam Ilya mengatakan adalah salah satu doa yang dianjurkan dibaca adalah Allahumma hadza mina famnun alayya bima manantu bihi ala awliyaika wa ahli tha'atika. 8. Tahallul tsani. Tahallul tsani dilakukan setelah seluruh rangkaian haji selesai dilaksanakan. Pada tahallul ini, seluruh larangan dicabut dan jamaah diperbolehkan melakukan segala aktivitas seperti biasanya. Seperti disebutkan di awal, tahallul ditandai dengan mencukur atau menggunting beberapa helai rambut, paling sedikit 3 helai.